Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini kita masih bisa mengikuti seminar yang sedang berlangsung. Yang saya hormati Bapak penguji 1, yaitu Bapak Yogi Yunatri Eskom-Mkom. Penguji 2 yang juga saya hormati Bapak Sutejo Eskom-Mkom. Untuk itu perkenankan saya untuk menyampaikan hasil seminar praktek kerja lapangan. Nah, adapun judul yang saya tetapkan di sini yaitu Perancangan Sistem Informasi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Sabta Taruna Pekanbaru berbasis web. Nah, ada 3 topik yang akan saya bahas di sini. Yang pertama itu pendahuluan, kemudian topik keduanya tentang tinjauan pustaka, yang ketiganya itu hasil dari praktek kerja lapangannya. Nah, saya akan melanjutkan untuk topik yang pertamanya yaitu pendahuluan. Nah, di pendahuluan ini ada latar belakangnya. Di sini puskesmas merupakan pelayanan kesehatan yang berinteraksi langsung kepada masyarakat. Nah, puskesmas ini adalah sebuah organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya. Nah, dari tahun ke tahun pertumbuhan teknologi komunikasi ini mengalami peningkatan. Nah, begitupun dengan keberadaan puskesmas yang mengalami perkembangan, baik itu dari segi pembangunan, sumber daya manusia, sistem dan teknologi perangkat pendukung, ataupun teknologi komunikasi yang bertujuan untuk mempermudah jalannya pelayanan terhadap masyarakat. Nah, pengolahan data di Puskesmas Sabta Taruna Pekanbaru ini masih manual, artinya masih dibuat di dalam suatu Microsoft Word atau Microsoft Excel yang media penyimpanannya itu tidak efektif, sehingga menyulitkan bagi pegawai Puskesmas Sabta Taruna dalam menyimpan baik data dari pasien, data pegawai, ataupun data obat dan jenis data-data yang ada di puskesmas yang lainnya. Kemudian saya masuk ke bagian 2 yaitu ruang lingkup praktek kerja lapangan. Nah, di sini sistem informasi pelayanan. Sistem informasi pelayanan kesehatan Puskesmas Sabta Taruna Pekanbaru ini dirancang berbasis web menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Data yang akan digunakan adalah data mulai dari data dokter, data obat yang ada, dan jenis pelayanan yang ada di Puskesmas Sabta Taruna Pekanbaru tersebut. Nah, adapun tujuan dan maksud penelitiannya untuk menganalisis data-data yang seringkali salah pada sistem pelayanan. Yang kedua, untuk merancang sistem informasi pelayanan yang otomatis dan terkomputerisasi pada Puskesmas Sabta Taruna Pekanbaru. Kemudian untuk mengimplementasikan sistem informasi yang mengintegrasikan setiap bagian pada Puskesmas Sabta Taruna. 4. Melakukan pengujian sistem informasi pelayanan. Nah, adapun maksud dari penelitian ini adalah untuk membangun sistem informasi pelayanan pada Puskesmas Sabta Taruna Pekanbaru. Nah, rumusan masalahnya, bagaimana cara mempermudah dalam mencari data pasien yang sudah mendaftar agar tidak memakan waktu yang lama karena sifatnya masih manual gitu. Yang kedua, bagaimana cara membuat laporan-laporan yang akurat dan tidak memakan waktu yang lama dalam pembuatannya. Nah, saya masuk ke topik yang kedua yaitu tinjauan pustaka. Di sini ada pengertian sistem, di mana sistem ini adalah kumpulan atau himpunan dari unsur komponen atau variabel-variabel yang terorganisasi, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain dan terpadu. Ini diambil dari kutipan jurnal Suptari 2004. Kemudian bahasa pemrograman. Hypertext Processor atau PHP adalah bahasa scripting yang menyatu dengan HTML yang dijalankan pada server, sedangkan yang dikirim ke browser hanyalah hasilnya saja. Nah, di sini ada yang ketiga yaitu jenis pelayanan.
Yang pertama, jenis pelayanan yang ada di Puskesmas Sabta Taruna ini terbagi 4. Yang pertama itu ada kepala tata usaha, yang kedua penanggung jawab UKM, yang ketiga ada penanggung jawab UKP, yang keempat penanggung jawab jejaring pelayanan puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, di sini di bagian penanggung jawab UKP ini ada sekitar 19 jenis pelayanan, yaitu mulai dari pendaftaran, pelayanan kesehatan gigi dan mulut, dan jenis pelayanan yang ada di sana. Kemudian saya masuk ke topik yang ketiga, yaitu hasil praktek kerja lapangan. Nah, di sini analisa yang digunakan yaitu menganalisa sistem yang sedang berjalan dan menganalisa sistem yang akan diusulkan. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, sistem yang sedang berjalan di Puskesmas Sabta Taruna ini masih manual. Jadi proses sistemnya masih menggunakan Microsoft Word dan Microsoft PowerPoint, sehingga menyulitkan bagi pegawai puskesmas dalam mencari data pasien. Misalkan pasien tersebut sudah mendaftar, kemudian harus mencari kembali data-data yang sudah tersimpan di buku. Jadi agak menyulitkan bagi pegawai puskesmas yang ada di sana. Kemudian sistem yang akan diusulkan ini, kemudian pasien puskesmas ini dikelompokkan menjadi 3, yaitu pasien rawat jalan, yang kedua pasien gawat darurat, dan ketiga pasien rawat inap. Nah, yang dimaksud dengan pasien rawat jalan ini adalah pasien yang termasuk kategori penyakit ringan. Jadi pasien ini bisa diobati atau ditangani oleh dokter yang ada di Puskesmas Sabta Taruna tersebut. Nah, yang kedua itu pasien gawat darurat. Nah, pasien gawat darurat ini adalah pasien yang harus mendapat ditangani cepat oleh petugas atau dokter yang ada di Puskesmas Sabta Taruna tersebut. Nah, yang ketiga ini pasien rawat inap. Nah, pasien rawat inap ini adalah pasien yang harus dirawat dan tidak memungkinkan untuk pulang. Nah, pasien rawat inap ini biasanya bisa saja berasal dari pasien rawat jalan atau pasien gawat darurat. Nah, di sini ada flowchart sistem pasien rawat jalan. Nah, sebenarnya ada 3 flowchart, yaitu pasien rawat jalan, flowchart pasien rawat gawat darurat, dan flowchart pasien rawat inap. Nah, saya ambil satu sampel saja, yaitu flowchart pasien rawat jalan. Nah, di sini adalah ketika pasien datang ke puskesmas untuk melakukan pendaftaran di bagian pendaftaran, kemudian pasien tersebut akan ditanya oleh bagian pendaftaran apakah pasien tersebut sudah pernah berobat atau belum. Ketika pasien itu baru atau belum pernah berobat sama sekali, maka pasien tersebut akan dibuatkan ID, medical record, atau data baru bahwa dia akan melakukan pengobatan di sana. Nah, jika pasien tersebut sudah pernah berobat ke sana, maka petugas dari Puskesmas Sabta Taruna di bagian pendaftaran ini hanya mencari ID, medical record, dan status dalam rak. Yang dimaksud ini adalah dalam buku yang tersimpan yang ditulis secara manual tadi. Nah, kemudian pasien akan diarahkan menuju ke poli yang dia tuju. Misalkan dia menuju ke poli gigi, jadi pasien akan diarahkan oleh bagian pendaftaran menuju ke poli gigi. Kemudian setelah berada di poli gigi, perawat ini mencatat tindakan pasien. Nah, keluhannya seperti apa, dari namanya ditanya, kartu pendaftarannya dibawa ke poli ini. Kemudian pasien ini akan diarahkan untuk pemeriksaan unit penunjang, apakah dia butuh pemeriksaan unit penunjang atau tidak. Nah, setelah proses ini terjadi, maka pasien membayar di kasir dan pasien boleh pulang. Nah, untuk pasien yang misalkan tidak bisa ditangani oleh dokter yang ada di puskesmas tersebut, maka pasien tersebut harus dirujuk ke rumah sakit. Nah, proses rujukan ini akan
dilakukan oleh dokter yang bersangkutan. Nah, saya mengambil di sini salah satu contoh surat rujukan dari Vaskes 1 ke rumah sakit. Nah, Vaskes 1 ini adalah puskesmas yang awalnya tadi dia melakukan pendaftaran. Nah, kemudian pasien ini akan dirujuk ke rumah sakit. Nah, ini adalah salah satu contoh surat rujukan. Nah, di sini sudah tercatat di bagian pendaftaran bahwa nama pasien itu adalah ini dan nomor kartu BPJS-nya. Nah, ini menggunakan aplikasi Piker yang ada di puskesmas tersebut. Kemudian rujukan ini akan dikirim ke rumah sakit rujukan. Misalkan rumah sakit rujukan itu adalah rumah sakit Awal Gros, maka surat rujukan ini akan ditujukan ke rumah sakit Awal Gros. Nah, kemudian setelah surat rujukan ini tiba di rumah sakit, maka dari dokter di sana ketika pasien ini sudah diobati atau ditangani, maka akan ada surat rujukan balik yang akan diberikan kepada dokter yang bersangkutan di puskesmas tersebut. Yang sini adalah dokter giginya. Nah, ketika surat rujukan itu sudah diterima oleh Vaskes 1 atau di puskesmasnya, maka pelayanannya dianggap sudah selesai. Kemudian ini adalah sistem yang diusulkan, atau di sini saya merancang menggunakan konteks diagram sistem. Nah, di sini adalah sistemnya dibagi menjadi 5 entitas, di mana ada admin sistem, kemudian administrasi pendaftaran, kemudian penata jasa ruangan perawat, kemudian administrasi unit penunjang, kemudian terakhir pasien menuju ke petugas kasir. Kemudian di sini untuk perancangan tabelnya, saya ada untuk perancangan tabel di database MySQL-nya ada kira-kira 13 tabel, diantaranya tabel login, tabel unit, jenis pemeriksaan, tabel pemeriksaan, tabel tarif, tabel kamar, tabel dokter, tabel pasien, tabel kunjungan, tabel diagnosa, tabel medical record, tabel obat, dan tabel pembayaran. Nah, di sini saya cuman memasukkan satu saja contoh perancangan tabel dan hasil perancangan dari menu loginnya. Nah, di sini ini adalah perancangan tabel di database-nya. Di sini ada ID login, kemudian username, password user, dan hak akses. Kemudian di tipe dan length-nya ini ada integer, untuk username-nya varchar, password-nya varchar, dan hak aksesnya juga varchar. Nah, di sini yang menjadi auto increment-nya adalah ID login. Jadi setiap orang yang mau masuk ke dalam sistem harus yang ID login ini adalah untuk melakukan pendaftarannya. Nah, kemudian ini adalah hasil perancangan yang akan muncul di database. Nah, ini untuk perancangan menu login sistem. Kemudian ini bagian perancangan menu hak akses di bagian pendaftaran. Di sini ada data pasien, data kunjungan, dan pasien. Kemudian perancangan menu utama hak akses administrasi unit penunjang. Kemudian ada perancangan menu utama hak akses administrasi kasir.